Bismillah, hari ini kita akan belajar apa orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang diijabah doanya. Ya, orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan orang-orang yang doa-doanya diijabah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita bisa kita optimalkan, bisa kita manfaatkan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupa bersolawat kepada Rasulullah. Bersolawat sebanyak-banyaknya. Bersolawat. Kenapa? Dengan banyak kita membaca solawat, insya Allah kita dimudahkan dalam mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah Rasulullah. Kita dapat dikuatkan oleh Allah untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kenapa? Ya karena memang manusia atau kita nih orang yang beriman tanpa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas siapa yang kita mau ikuti? Itu pertanyaan besarnya ya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada Rasulullah, selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bismillah. Sekarang kita masuk kepada maqalah yang kedua, bab yang ke-6 dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Bismillah, wal maqalatu ats-tsaniyah. Adapun maqalah yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatun minan nas. Ada 6 golongan dari manusia la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala. Bahwasanya kata Rasulullah, aku melaknat mereka dan Allah melaknat mereka. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang ini. Du'a'u minhu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ini merupakan doa Nabi kepada yang dilaknat tersebut. Siapa yang pertama? Wa kullu nabiyyin mujabid da'awat, dan doa dan wa kullu, dan setiap nabi yang diijabah doa-doanya. Ya. Siapa mereka? Yang pertama, az-zaidu fi kitabillahi ta'ala. Mereka yang dilaknat oleh Rasulullah dan dilaknat oleh Allah adalah az-zaid. Mereka yang menambah-nambah pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Membuat syariat baru, membuat hukum baru, membuat aturan baru dalam Islam tanpa diperintahkan oleh Rasulullah, tanpa dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, orang yang seperti ini, yang mengada-ngada dalam agama, Rasulullah melaknat dan Allah melaknat. Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan, ay man yudkhilu fihi ma laysa minhu, ay man yudkhilu fihi ma laysa minhu wa yu'allihu wa yu'awwiluhu bima la yasih. Maksudnya adalah orang yang memasukkan ke dalam Al-Quran kalimat-kalimat yang bukan termasuk dari Al-Quran dan mentakwil Al-Quran dengan takwilan yang tidak benar. Ya. Az-zahidu fi kitabillah artinya adalah orang yang menambah-nambahkan kalimat dalam Al-Quran. Wah, ini dilaknat oleh Allah. Dan orang yang mentakwil itu artinya mengira-ngira makna dari Al-Quran. Nah, itu dalam hadis ini orang yang seperti ini dilaknat sama Rasulullah dan dilaknat oleh
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi yang dilaknat oleh Rasulullah dan dilaknat oleh Allah? Wal mukazzibu biqadrihillahi ta'ala. Orang yang mendustakan takdir Allah. Ya. Orang yang tidak percaya kepada takdir Allah itu dilaknat oleh Rasulullah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita harus meyakini betul bahwa apapun yang terjadi di dalam diri kita, di dalam sekitar kita, atau dalam keluarga kita, itu kalau sudah terjadi, itu termasuk dalam takdir Allah dan itulah yang terbaik dari Allah bagi kita. Jangan pernah mendustai, jangan pernah menyangkal, jangan pernah tidak meyakini itu. Kalau menyangkal, kalau mendustai, maka berlaku laknat Rasulullah dan laknat Allah kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terus apalagi wal mutasallitu bil khabarut wa yu'izzu man azallahu Allah ta'ala wa yudhillu man a'azzahu Allah. Wal mutasallitu bi khabarut yakni orang yang berkuasa yang dia semena-mena pengen dimuliakan. Nah, ini peringatan bagi siapapun di antara kita yang Allah kasih kekuasaan, yang Allah kasih jabatan, yang Allah kasih pangkat. Jangan semena-mena dengan pangkat dan jabatan tersebut. Ya. Orang yang dikasih kekuasaan kemudian dia semena-mena, maka jatuh pada orang tersebut laknat Rasulullah dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti itu termasuk orang yang menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya, wal mustahillu lil haramillahi ta'ala. Orang yang menghalalkan apa-apa yang telah Allah haramkan. Hati-hati ya. Bagi kita yang sudah tahu, oh ini haram, oh ini halal, udah ikutin. Jangan Jangan diacak-acak, jangan dipilah-pilih. Kalau udah haram, haram. Jangan dicolak-colek. Jangan dicoba-coba, udah. Pokoknya ini haram, tinggalkan. Ini halal, lakukan. Ini halal, kerjakan. Ini halal, makan. Ya. Jangan pernah kita menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Artinya kalau itu terjadi, maka kita termasuk orang yang dilaknat oleh Rasulullah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wal mustahillu min itrati ma haramallah. Orang yang menghalalkan di antara keturunanku, ai zurriyati wa qarabati. Maksudnya adalah keturunanku dan kerabat-kerabatku. Ma haramallahu, apa-apa yang telah Allah haramkan. Wa huwa man fa'ala fi dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yuharrimu fi luhu min ma'asi wal mazalim. Apa-apa yang haram mengerjakannya dari berbagai macam kemaksiatan dan berbagai macam kezaliman. Nah, ini poin ini tentang kita bersikap kepada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di Indonesia dikenal dengan habaib. Ketika Rasulullah sudah menyampaikan yang seperti ini, maka bagi kita jangan pernah kita menghina keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita memfitnah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbuat zalim kepada mereka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka
dengan hadis ini kita ketahui bahwa orang yang zalim kepada keturunan Rasulullah, zuriyah Rasulullah, qarabati Rasulillah, ya, maka termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, watariku li sunnati fa innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nadhara rahmah. Yang terakhir ini adalah orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah. Kata Rasulullah, orang yang meninggalkan sunnahku, kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan sunnah-sunnahku, fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanzuru ilaihim, tidak akan melihat mereka semua. Siapa mereka semua? Yang tadi, orang-orang yang memang disebutkan di awal-awal tadi. Fi yaumil qiyamah nadhara rahmat, dengan pandangan rahmat. Ya, karena sudah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang jauh dari berbuat hal-hal yang mengundang laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita, semuanya dijaga oleh Allah dari berbuat hal-hal yang menimbulkan, yang mengundang laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapat laknat dari Rasulullah, laknat dari Allah, mustahil mendapatkan syafaat, mustahil mendapatkan pertolongan, mustahil bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.